roh itu tidak mungkin masuk ke tubuh manusia. Yang memungkinkan masuk itu adalah jin, karena materinya sudah beda. Kalau di budaya leluhur kita itu ada beberapa unsur, yaitu air, api, udara, tanah, yang membentuk unsur kompleksitas tubuh kita. Assalamualaikum sahabat, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam untuk junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sahabat semua selalu dalam bimbingan dan selalu dalam ridhonya ya sahabat. Oke, kita kembali lagi di acara Q&A bersama Mas Ori. Assalamualaikum Mas Ori. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin, amin. Terima kasih Mas Arif. Berkat doa teman-teman semua. Oh iya Mas Ori, ini ada salah satu pertanyaan dari teman kita, Dasari Yance. Oh ya, saya tertarik nih dan ingin belajar metode SK. Saya ingin bertanya, sampai di mana peran SK dalam proses perjalanan menuju alam singular? Apakah dengan rutin melakukan SK bisa membantu kita sampai ke level singular, atau SK ditunjuk untuk mencapai level tertentu dan kemudian ada metode tambahan atau lanjutannya agar kita sampai ke level singular? Mohon diberi pencerahan agar tidak salah dalam memahami. Oh ya, jadi mungkin untuk ini ya, soal SK ya. Jadi SK itu mungkin diperuntukkan, kan itu ada 7 level dimensi. Nah, SK itu sendiri mempersiapkan pondasi untuk kita masuk kepada wilayah singular. Sebetulnya SK itu salah satu metode untuk mempermudah teman-teman secara rute energi dan orbit energinya itu lebih aman dan nyaman. Kalau untuk ke singular sendiri, SK memang tidak diperuntukkan untuk ke wilayah situ. Jadi dalam pelatihan yang pernah saya pelajarin di salah satu lembaga, jadi ke singular sendiri sudah ada pelatihan sendiri untuk kita mempelajari tentang singular. Nah, sebetulnya kalau misalnya SK sendiri itu sangat membantu kita dalam persiapan memperkuat psikologis dalam tubuh kita, di mana ketika perangkat-perangkat itu tumbuh secara optimal, itu akan membantu persiapan energi yang biasa kita sebut dengan kundalini ketika naik ke level singular, karena psikologis sendiri tidak diperuntukkan untuk masuk ke wilayah singular. Jadi untuk di wilayah singular itu memang perangkat dan sarananya menggunakan kundalini, bukan lagi psikologis. Jadi nanti ada pelatihan lagi untuk mengarah ke singular gitu. Kalau teman-teman memang berminat untuk lanjut ke wilayah singular untuk memahami lebih dalam ya hakikat diri kita. Nah, ketika kita memahami singular sendiri dalam tatanan kehidupan sehari-hari di dalam dunia polar sendiri, itu psikologis pun masih digunakan untuk kita membahasakan nilai-nilai singular agar mudah dipahamin oleh lingkungan kita gitu. Seperti itu Mas Arif. Oke Mas Ori, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua nih Mas Ori, dari Mas Iwan Setiawan. Kapan safari ke Makassar nih? Oh ya, insya Allah ya, ketika memang teman-teman di Makassar siap, insya Allah kita ke sana. Oke, untuk yang pertanyaan kedua nih, apakah jin itu ada yang baik? Nah, pertanyaan yang sangat unik nih. Soalnya istri saya selalu kerasukan. Katanya dia nenek saya, dan kalau mau komunikasi pasti lewat istri saya. Arahannya selalu sih memang selalu ke hal-hal yang baik, seperti rajin sholat dan berpegang teguh sama Allah. Bagaimana saya harus menanggapinya Mas? Karena memang istri saya batinnya memang sensitif dan biasa melihat makhluk-makhluk dimensi lain. Terima kasih Mas Ori, mohon arahnya. Oh iya, ini menurut saya ya Mas, jadi segimanapun jin sendiri itu, sebaik-baiknya itu menurut saya
apapun perkataannya, jika dipresentasikan dari 100%, 80-90% itu banyak noise-nya. Hanya 10% lah yang mungkin bisa dikatakan benar dan valid. Nah, kalau menurut saya, kalau di hal-hal seperti itu, asal itu membawa teman-teman menjadi lebih baik, nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu berpanutan pada faktor X tersebut. Karena menurut saya, roh itu tidak mungkin masuk ke tubuh manusia. Yang memungkinkan masuk itu adalah jin, karena materinya sudah beda. Nah, karena jin sendiri itu dia punya satu informasi yang lengkap terhadap kepribadian kita sebelum-sebelumnya. Nah, itu mungkin yang digunakan faktor X ini untuk memberikan komunikasi kepada kita. Nah, karena tadi kebenarannya cuma 10%, jangan dianggap semuanya benar. Asal itu membawa teman-teman jadi lebih baik, nggak masalah. Tapi bukan gara-gara dikasih tahu jin, kan gitu. Kayak gitu Mas Arif. Jadi kalau misalnya roh yang udah meninggal nggak mungkin masuk ke tubuh manusia, impossible, karena beda materi. Gitu ya Mas Ori. Iya. Oke, baik Mas Ori, terima kasih atas jawabannya Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dari Mbak Vivi Kusman. Assalamualaikum Mas Ori. Waalaikumsalam. Coba bahas tentang darah dalam sistem anatomi manusia dalam spiritualisme. Hatur nuwun. Al-Fatihah untuk almarhum Kang As dan almarhum Pak Made. Ya, Al-Fatihah. Ya, Mbak, untuk darah sendiri ya. Jadi kan di unsur tubuh kita itu ada berbagai aspek. Kalau di budaya leluhur kita itu ada beberapa unsur, yaitu air, api, udara, tanah, yang membentuk unsur kompleksitas tubuh kita. Yang dimana darah sendiri itu menyimpulkan elemen api. Jadi ada beberapa sifat-sifat di elemen api itu, ketika memang itu ke arah yang lebih, kualitasnya lebih bagus, itu mengarah ke daya dorong hidup, semangat, terus daya juang, terus membela yang benar. Tapi kalau itu ke arah negatif atau ke arah kualitas yang lebih rendah, itu bisa jadi amarah, bisa jadi ego, atau bisa jadi arogan. Jadi bagaimana sebetulnya unsur-unsur elemen itu mampu kita kendalikan. Jadi memang dalam proses kita untuk mengenali diri kita lebih dalam, keempat unsur elemen itu kita coba untuk kendalikan agar apa, sifat-sifat alamiah dari unsur itu mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak gitu. Jadi itu kita harus selalu mengoptimalkan ya Mas Ori ya? Ya. Jadi kita coba dari unsur darah itu yang memiliki unsur api itu, kita coba untuk kendalikan dan dijadikan sebagai bahan bakar untuk kita memiliki daya juang dalam hidup ini terus tanpa ada satu nilai-nilai keterpurukan. Jadi kita terus mempertahankan posisi menjadi manusia yang terus berupaya setiap saat, setiap waktu untuk memperbaiki diri. Nah gitu. Oke Mas Ori, ini kayaknya pertanyaan tadi itu nyambung nih dari pertanyaan Mbak Yuni Sarah Cendrawasih terkait masalah psikolopus. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Yuni Sarah, salah satunya ini. Assalamualaikum Mas Ori. Saya mau bertanya bagaimana cara mengetahui rasanya saat psikolopus kita telah optimal nih. Gitu. Jadi kalau rasa ya, sensasi itu setiap individunya berbeda-beda. Jadi karena memang setiap individunya itu unik, maka setiap individu manusia itu dia memiliki satu sensasi sensitivitas yang memang tidak bisa disamaratakan. Nah, biasanya paling banyak itu mengalami kejenuhan. Jadi jenuh ketika psikolopus itu dia terpenuhi energinya, itu kan harusnya ada inisiasi. Di bahasa kita itu inisiasi itu adalah pengupgradekan wadah psikolopus untuk kita isi lagi dengan energi yang lebih berkembang. Nah, biasanya itu terasa di setiap psikolopus kita ada titik jenuh. Jadi gejolaknya itu kayak
gelisah gitu-gitu. Nah, itu tergantung setiap individunya, nggak harus sama seperti itu. Jadi sebelumnya kita coba tuh merasakan dulu psikologis tubuh kita. Nah, nanti kalau kita sudah bisa merasakan setiap titiknya, nanti kita akan paham tuh di mana psikologis kita yang udah berkembang. Karena psikologis itu dia terus berkembang, tidak ada poin berhentinya, karena kan berlayar terus. Kayak gitu, Mas. Jadi intinya itu kita harus selalu memperbaiki diri ya. Mengoptimalkan psikologis. Nah, kalau untuk sensasinya bisa beragam, nggak bisa disamaratakan. Karena kan kita lihat individu manusia itu memang setiap individunya beda-beda, unik. Toh sidik jari juga beda-beda. Jadi sensasi-sensasinya pun juga beda gitu. Oke, terima kasih Mas Ori. Untuk pertanyaan dari Mas Niko Andreas nih. Assalamualaikum Mas Ori. Waalaikumsalam. Mohon jika berkenan untuk dibantu dijelaskan penjelasan dari Mas Ori bahwa pada dasarnya kita semua kan terhubung. Jika kita menyakiti orang lain, sama halnya kita menyakiti diri kita sendiri tuh. Tapi kalau diri kita yang disakiti orang lain, Mas, bagaimana cara kita mensikapinya? Oke, terima kasih Mas. Semoga berkenan untuk dijelaskan. Sehat selalu, Rahayu. Rahayu Mas. Rahayu, terima kasih Mas. Ya, jadi kan sebetulnya dalam proses alam semesta itu memiliki sistem drama kolosal, yang sistem itu melanjutkan sistem kehidupan. Jadi setiap individunya, termasuk kita sendiri itu, sebetulnya ketika kita melihat cukup jauh bahwa konektivitas kita terhadap seluruh makhluk, seluruh alam, itu artinya kita mengikuti sistem seluruh alam semesta. Nah, ketika kita berbicara individual, itu kan artinya kita memisahkan diri tuh terhadap sistem drama kolosal dari seluruh sistem alam semesta. Nah, kayak misalnya gini nih, setiap orang itu saling berpasangan. Jadi untuk melengkapi sistem itu, termasuk bagaimana bumi mengitari matahari, itu termasuk satu sistem bagaimana bumi sendiri itu mengikuti sistem alam semesta untuk terjalinnya suatu drama ini. Nah, itulah yang mungkin disebut bahwa seluruh alam semesta itu bertasbih, termasuk diri kita. Diri kita sendiri itu kalau kita memiliki satu individual, ego lokal yang seolah-olah memisahkan diri dengan makhluk lain, itu berarti memisahkan diri kita terhadap sistem dari seluruh alam semesta. Jadi memisahkan diri itu. Jadi sebetulnya Mas, hubungan kita dengan makhluk lain itu adalah berbagi kebahagiaan. Kalau ada orang lain atau sekeliling kita yang mencemooh kita atau menzolimi kita, sudah nggak usah difikirkan. Jadi biarkan saja, karena itu bukan urusan kita. Biar itu menjadi tanggung jawab dia dengan penciptanya. Nah, tugas kita hanya membangun terus koneksi kita terhadap sekeliling kita. Karena kebanyakan kita itu selalu membandingkan. Jadi nilai rasa syukur kita akan semakin berkurang karena kita terus membandingkan. Misalnya gini, saya sudah berlaku baik nih, kenapa kok saya dizolimi? Nah, kita itu sering beranggapan keliru bahwa nilai kebaikan itu bukan kita yang menilai, tapi orang lain. Bisa jadi menurut kita itu baik, tapi menurut orang lain itu tidak. Jadi menurut saya, lakukan apa yang bisa teman-teman lakukan, asal tidak menyakitin orang lain, gitu. Jadi kalau kita terus membandingkan sikap kita terhadap orang lain yang kita seolah-olah kita sudah merasa berbuat baik, tapi dianggap orang lain itu buruk, ya udah cuek aja gitu. Jadi nggak usah takut tidak dianggap. Bahkan Allah sendiri kan bilang, mau disembah atau tidak, mau diakuin apa tidak, Allah itu tetap eksis. Nah, apalagi kita, seharusnya kan kita juga gitu. Mau kita diakuin atau kita enggak, mau kita dipuji atau mau kita dibanggakan atau kita mau dihina, itu bukan urusan. Jadi jangan sampai nilai-nilai citra itu masuk ke dalam diri kita. Terus tetap steady menjadi manusia seutuhnya untuk mengikuti gelaran sistem alam semesta, untuk terus berlanjut gitu. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan memutus sistem tubuh kita dalam pagelaran drama kolosal seluruh alam gitu. Jadi kesimpulannya itu kita akan selalu menyebarkan kebaikan tanpa ada balasan dari sekitar kita ya Mas ya? Iya, tanpa mengharapkan balasan.
Jadi kan mengikuti kodrat kita itu kan gitu. Jadi jangan ada pembanding, jangan dibandingkan apa yang kita lakukan dengan apa yang orang lain lakukan. Jadi kebanyakan kita itu terjebak oleh itu yang membuat kita selalu sengsara. Jadi seolah-olah kita sudah berbuat baik, tapi kenapa orang lain buruk ke kita, itu kan jadi konyol. Jadi udah terusin aja berbuat baik gitu. Sekaligus ini ada beberapa informasi buat teman-teman yang mau mencoba minuman ASA. Bisa nanti kontak personnya kita taruh di deskripsi di YouTube. Oke, kita akhiri pertanyaan pada hari ini. Mungkin bisa kita lanjut untuk episode selanjutnya.